Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini masih mengenai metabolisme protein, biosintesis asam amino, tapi melanjutkan yang pertemuan kemarin karena untuk penjelasannya belum runtut beres. Baik teman-teman, tunggu sebentar karena ada kesalahan teknis. Mengenai Untuk presentasi kali ini adalah mengenai biosintesis asam amino esensial. Boleh di next. Yang pertama ada asparat yang akan dijelaskan oleh Mufida. Kepada Mufida saya persilakan. Baik, terima kasih Jembar. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis asam amino esensial dari asparat. Biosintesis aspartat seperti halnya glutamat, aspartat ini disintesis dengan satu langkah sederhana melalui reaksi transaminasi dibantu dengan kerja enzim pangkatalisis, yaitu aspartat aminotransferase. Reaksi ini menggunakan analog asam keto, aspartat, oksaloasetat, dan glutamat sebagai donor amino. Bisa dilihat ya dari gugus-gugusnya susunannya. Kemudian aspartat juga diturunkan dari asparagin dengan bantuan asparaginase. Aspartat ini akan menjadi senyawa turunan untuk jalur biosintesis lisin, metionin, treonin, dan isoleusin pada tumbuhan. Next. Yang kedua ada dari glutamat. Next.
Glutamat dibentuk dari asam amino dan aketoglutarat, suatu senyawa antara siklus asam sitrat melalui kerja L-glutamat dehidrogenase atau GDH, aketoglutarat dan amonia membentuk glutamat dengan bantuan tenaga pereduksi, yakni NADPH. Reaksi ini merupakan dasar penting dalam biosintesis asam amino karena glutamat merupakan donor gugus amino dalam biosintesis asam amino yang lain melalui reaksi transaminasi. Itu ada di bawah ada gambar reaksinya ya, bisa dilihat. Sekian dari saya, terima kasih. Boleh ke pembaca selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan dari zat antara amfibolik. Boleh next. Yang pertama dari aketobutirat. Nah, ini teman-teman ada contoh reaksi ya dari biosintesis asam amino esensial dari aketobutirat. Nah, isoleusin ini merupakan asam amino esensial yang disintesis dalam organisme mikro. Biosintesis isoleusin tersebut dimulai dari asam aketobutirat yang dapat dibentuk dari treoinin melalui beberapa tahap reaksi asam ketobutirat yang diubah menjadi isoleusin. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada jalur sintesis leusin yang menyimpang dari jalur valin yang dimulai dengan ketoisovalerat. Isopropil malat sintase mengkatalisis kondensasi ini dengan asetil CoA untuk menghasilkan isopropil malat. Langkah ketiganya ini adalah oksidasi isopropil malat yang bergantung pada NAD+ yang dikatalisis oleh dehidrogenase. Langkah terakhirnya itu adalah transminasi ketoisokaproat oleh aksi glutamat leusin transaminase. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dari fosfoenol pirufat. Boleh di next. Fenilalanin, tirosin, dan triptofan, asam amino aromatik, muncul dari krosimat. Nah, tahap pertamanya ini adalah kondensasi 3-deoksidearabino heptulosonic acid 7-fosfat atau DAHP dari PEP atau E4P menggunakan 3 isoenzim AROF, AROG, dan AROH. Masing-masing memiliki sintetis yang diatur dari tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Sisa enzim dalam jalur umum atau konversi DAHP menjadi korismat tampaknya disintetis secara konstitutif kecuali sikimat kinase yang dapat dihambat oleh sikimat melalui penghambatan tipe campuran linier. Nah, tirosin dan fenilalanin ini dibiosintesis dari prevanat yang diubah menjadi zat antara khusus asam amino. Proses ini dimediasi oleh fenilalanin atau PA atau tirosin atau TIR-A spesifik karismat mutase prepenat dehidrogenase. PA ini menggunakan dehidrogenase sederhana untuk mengubah prevenat menjadi fenilpirufat. Sedangkan TIR-A menggunakan dehidrogenase yang bergantung pada NAD untuk membuat 4-hidroksil fenilpirufat. Baik, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh pembaca selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu ada dari aketoglutarat. Boleh di next.
Dari aketoglutarat itu sendiri akan membentuk lisin. Lisin adalah suatu asam amino monokarboksilat. Lisin dapat terbentuk dari asam aspartat melalui dari beberapa tahap reaksi. Nah, asam aspartat ini diubah menjadi aspartat besemaldehida yang kemudian bereaksi dengan asam pirufat dan membentuk lisin pada reaksi tahap akhir. Nah, biosintesis lisin ini terjadi pada bakteri dari asam aketoglutarat dengan asetil-CoA yang kemudian akan membentuk lisin. Boleh di next? Selanjutnya ada fosforibosil pirofosfat. Dari fosforibosil pirofosfat atau PPRP ini akan membentuk histidin. Biosintesis histidin yang berlangsung pada organisme mikro terdiri dari atasan reaksi yang berawal dari reaksi kondensasi antara fosforibosil pirofosfat dengan ATP yang dibantu oleh ATP fosforilase sebagai katalis yang kemudian berbentuk histidin. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh presenter yang telah menjelaskan materinya pada materi ini. Karena pada minggu kemarin telah dilakukan sesi diskusi, maka jawabannya nanti akan di-share melalui dokumen yang telah disiapkan oleh kelompok ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada presenter selanjutnya. Ya, silakan dilanjut dulu ya. Wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 3 kelas D31A akan mempresentasikan tentang katabolisme protein dan nitrogen asam amino. Boleh di next. Dari kelompok 3 sendiri yang beranggotakan Anissa Rahmah Ifadah, Bunga Najla Sapura, Dwi April, Fatia Nur Fadilah, Melvinda Dwi Putri, Nabila Aulia Zahra, Putik Maulia Islahyani, Rifa Nafisa, Sahira, Salma Oktavia, Sheila Salsa, Siska Puspita. Boleh di next. Katabolisme protein.
merupakan proses pertukaran protein, yaitu penguraian dan resintesis semua protein sel yang berlangsung secara terus-menerus. Merupakan proses fisiologi yang penting dalam semua bentuk kehidupan. Next. Adapun enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme protein dan nitrogen asam amino, yaitu yang pertama enzim protease intrasel, merupakan enzim golongan hidrolase yang akan memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti menjadi oligopeptida pendek atau asam amino, dengan reaksi hidrolisis pada ikatan peptida. Enzim ini diperlukan oleh semua makhluk hidup karena bersifat esensial dalam metabolisme protein. Peranannya dalam tubuh antara lain membantu pencernaan protein dalam makanan, menggunakan kembali protein-protein intraseluler, koagulasi sel darah, dan aktivasi berbagai jenis protein, enzim, hormon, serta neurotransmitter. Yang kedua, ada enzim endopeptidase, merupakan enzim peptidase pemecah protein yang memutus ikatan peptida milik asam amino yang tidak berada di ujung molekul protein atau non-terminal. Yang ketiga ada enzim aminopeptidase dan karbosipeptidase. Enzim aminopeptidase adalah enzim yang dapat menghidrolisis ikatan peptida pada bagian ujung N pada suatu protein. Enzim ini memiliki banyak kesamaan dengan karboksipeptidase, akan tetapi karboksipeptidase memotong pada bagian ujung C suatu protein. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Pemecahan protein intraseluler. Pada sel-sel eukariotik terdapat dua jalan utama pemecahan protein intraseluler. Pemecahan protein intraseluler yaitu protein yang terkait pada membran sel, dan protein intraseluler yang berusia panjang berlangsung melalui berbagai proses yang tidak tergantung adenosin trifosfat dan terjadi di dalam lisosom. Untuk pemecahan protein yang abnormal dan protein yang berumur pendek lainnya berlangsung di dalam sitosol dan membutuhkan adenosin trifosfat. Selanjutnya ada katabolisme nitrogen asam amino. Di dalam katabolisme ini, asam amino glutamat dan glutamin berperan penting. Gugus amino dari asam amino akan dialihkan ke alfa-ketoglutamat membentuk glutamat terjadi di sitosol. Selanjutnya, glutamat akan diangkut ke mitokondria dan gugus amino dilepaskan berupa NH4. Kelebihan amonia jaringan lain akan diubah menjadi glutamin lalu diangkut ke mitokondria hepat. Kelebihan gugus amino di jaringan otot dialihkan ke pirufat. Karenanya, pirufat berubah menjadi alanin yang selanjutnya akan dibawa ke mitokondria hepatosit untuk dilepas gugus NH4-nya. Selanjutnya, biosintesis urea dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada transminasi, yang kedua deaminasi oksidatif, yang ketiga pengangkutan amonia, dan yang keempat reaksi siklus urea. Asam-asam amino yang telah kehilangan gugus amino, kerangka karbonnya akan mengikuti siklus gluconeogenesis. Asam-asam amino yang demikian ini disebut sebagai asam amino glukogenik. Transaminasi. Transaminasi adalah pemindahan gugus asam alfa amino pada glutamat. Proses ini merupakan reaksi pertama dari proses katabolisme. Tujuan utama dari reaksi transaminase itu adalah untuk mengumpulkan semua nitrogen dari asam amino dalam bentuk satu-satunya senyawa yaitu glutamat. Seperti diketahui, reaksi transaminasi asam alfa amino menghasilkan glutamat. Reaksi ini terjadi di sitosol. Reaksi ini diawali oleh enzim transaminase. Enzim ini mempunyai gugus prostetik piridoksal fosfat
bentuk aktif B6. Umumnya, piridoksal fosfat berikan kovalen dengan situs aktif enzim melalui ikatan imin basa shift, yaitu pada gugus amina E residu lisin transaminase. Aminotransferase. Koenzimnya piridoksal fosfat. Next. Boleh di next. Ini berikut enzim transminase yang didapat pada hampir seluruh jaringan mamalia, yaitu alanin transminase dan glutamat transminase. Dari semua N asam amino yang dikatabolisme akhirnya menjadi bagian dari asam amino glutamat. Hal ini penting karena pada proses deaminasi oksidatif yang paling cepat pada mamalia adalah asam amino glutamat. Next. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif adalah proses pelepasan gugus amino dari glutamat dalam bentuk ion amonium. Enzimnya adalah glutamat dehidrogenase dan reaksinya bersifat reversibel. Seperti yang diketahui, reaksi transminase asam amino menghasilkan glutamat. Reaksi ini terjadi di sitosol, yang selanjutnya L-glutamat tersebut akan diangkut menuju mitokondria dan di sini akan mengalami deaminasi oksidatif dan menghasilkan asam keto dan amonia. Reaksinya dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase. Enzim ini hanya dapat di matrik mitokondria dan tidak pernah di tempat lain. Untuk bekerjanya, enzim ini memerlukan NAD atau NADP sebagai penerima ekivalen reduksi. Lalu, kerja kombinasi antara aminotransferase dan glutamat dehidrogenase disebut sebagai transdeaminase. Glutamat dehidrogenase adalah enzim allosterik yang kompleks. Enzim ini terdiri dari 6 subunit yang identik. Kerjanya dipengaruhi oleh modulator positif ADP dan modulator negatif GTP, yaitu ADP dan GTP yang dihasilkan oleh reaksi yang dikatalisis oleh suksinil-CoA sintetase di dalam siklus asam sitrat. Bila sel hepatosis membutuhkan bahan baku bagi siklus asam sitrat, aktivitas glutamat dehidrogenase meningkat, sehingga terbentuk ketol-glutarat yang diperlukan oleh siklus asam sitrat dan melepaskan NH4 untuk dieskresi. Sebaliknya, jika GTP jumlahnya berlebihan di dalam mitokondria sebagai akibatnya meningkatkan aktivitas siklus asam nitrat, maka proses deaminasinya oksidatif glutamat dihambat. Next.
Boleh di next. Baik, yang selanjutnya bisa dilihat ya, ini enzimnya L-glutamat dehidrogenase reversibel sebagai enzim pengendali. Inhibitornya alosterik, yaitu ATP, GTP, NADH. Aktivator alosteriknya ADP dan GDP. Nah, ini didapat di berbagai jaringan dalam sitoplasma dan mitokondria. Next, presentasi selanjutnya. Di sini ada amonia, transfer amonia. Amonia yang dihasilkan dari proses deaminase oksidatif bersifat toksik. Jadi, kita diangkut dalam bentuk bebas dari jaringan di luar hepar. Glutamin sintase akan merubah amonia menjadi glutamin yang non-toksik. Glutamin diangkut oleh darah ke hati sebagai alanin. Dalam hati, glutamin dihidrolisis untuk melepas amonia yang termasuk ke siklus urea. Dalam ginjal, glutaminase membebaskan amonia untuk diekskresikan bersama kelebihan asam dari darah. 30% amino yang dibentuk dari katabolisme asam amino dikirim ke hati sebagai alanin. Amonia jumlah senyawa yang toksis bagi jaringan tubuh. Kelebihan amonia akan diubah menjadi senyawa yang tidak toksis oleh hepar sebelum akhirnya dibuang menjadi ginjal. Sumber amonianya misalnya usus. Jaringan lain juga memproduksi amonia, tetapi dalam jumlah sangat sedikit dan ini dengan cepat diangkut ke hepar. Amonia dari jaringan melalui vena porta akan diangkut ke hepar dan diubah menjadi senyawa non-toksik urea. Sehingga darah yang meninggalkan hepar pada hakikatnya bersih dari amonia. Ginjal juga memproduksi amonia. Ini tampak dari kadar amonia vena renalis yang lebih tinggi dari arteria renalis. Ekskresi amonia ke dalam urin oleh sel tubulus ginjal lebih merupakan suatu yang berhubungan dengan pengaturan keseimbangan asam basa dan penghematan kation. Ekskresi ini akan meningkat nyata pada keadaan asidosis metabolik dan menurun pada kealasan alkalosis. Amonia ini berasal dari asam amino intrasel, khususnya glutamin. Pelepasan amonia dikatalisis oleh glutaminase renal. Amonia dari jaringan ekstrahepatik akan diangkut ke hepar dalam bentuk glutamin. Amonia akan bereaksi dengan glutamat membentuk glutamin. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim glutamin sintetase dan memerlukan ATP. Reaksi glutamat membentuk amonia. Metabolisme biokimia berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama, glutamat bereaksi dengan ATP menghasilkan ADP dan senyawa antara glutamil fosfat. Dilanjutkan dengan tahap 2, yaitu senyawa antara bereaksi dengan amonia membentuk glutamin dan fosfat anorganik. Glutamin senyawa non-toksik bersifat netral yang dapat melewati membran sel. Bandingan dengan glutamat yang bersifat negatif tidak dapat melalui membran sel. Baik, untuk pembacaan selanjutnya.
Selanjutnya ada ekskresi nitrogen dan siklus urea. Pada manusia, biasanya setiap harinya harus mengekskresikan nitrogen. Sekitar 95% ekskresi nitrogen itu dilakukan oleh ginjal dan 5%-nya lagi melalui feses. Lintasan utama ekskresi nitrogen pada manusia adalah urea. Urea disintesis dalam hati, lalu dilepas dalam darah dan dibersihkan oleh ginjal. Siklus urea dimulai di mitokondria, sel hepatosit, dan pembentukannya ini dari amonia terdiri atas 5 tahap. 3 diantaranya berlangsung di sitosol gugus amino yang pertama kali memasuki siklus urea yang berasal dari amonia yang terdapat dalam mitokondria. Sebagiannya lagi berasal dari usus atau melalui vena porta yang merupakan hasil oksidasi bakteri. Reaksi ini memerlukan ATP dan dikatalisis oleh enzim karbomoil fosfatasintase, ornitin transkarbamoilase, asam arginisoksinat sintase, arginisoksinase, dan arginase. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah siklus urea. Urea tersebut diawali dari amonia atau NH3. Amonia tersebut akan bergabung dengan CO2 dan dibantu oleh ATP untuk menghasilkan karbomil fosfat. Yang dimana karbomil fosfat itu dapat dihasilkan ketika dibantu oleh ornitin. Karbomil fosfat tersebut akan berubah menjadi sitrulin, dan proses ini masih dalam mitokondria. Kemudian, sitrulin akan keluar dari mitokondria menuju sitosol menjadi arginiosusinat. Arginiosusinat dihasilkan oleh sitrulin dan dibantu oleh ATP dan asam aspartat. Kemudian, arginiosusinat akan berubah menjadi 2 bentuk yang berbeda, yakni fumarat dan agrinin. Fumarat akan melanjutkan prosesnya pada siklus Krebs, dan agrinin akan melanjutkan prosesnya tetap di siklus urea ini. Agrinin tersebut akan menghasilkan 2 produk, yaitu ornitin dan urea. Urea akan dikeluarkan dari tubuh bersama dengan H2O melalui sistem ekskresi. Sedangkan ornitin akan kembali membantu amonia untuk membentuk karbomil fosfat, dan siklus ini akan berlangsung secara terus-menerus. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, katabolisme kerangka karbon asam amino. Kerangka C, asam amino senyawa amfibolik atau senyawa keton. Asam amino yang membentuk senyawa amfibolik anggota siklus asam sitrat yaitu oksaloasetat, fumarat, suksinil-CoA, ketoglutarat bersifat glukogenik, dapat membentuk glukosa. Asam amino yang membentuk pirufat akan membentuk oksaloasetat bersifat glikogenik. Asam amino yang membentuk asetil-CoA tidak lewat pirufat atau aseton-asetil-CoA bersifat ketogenik, dapat membentuk senyawa keton. Asam amino yang murni ketogenik yaitu leusin dan lisin. Asam amino ketogenik dan glukogenik yaitu isoleusin, fenilalanin, dan tirosin. Asam amino yang lain bersifat glukogenik. Next. Produk khusus. Lisin produknya heme, purin, glutathione, kreatin, asam glikoholat. Metionin produknya donor gugus metil, arginin, pektin, histidin produknya histamin, triptofan produknya serotonin, fenilalanin, tirosin produknya melanin, adrenalin, noradrenalin, tiroksin, glutamat produknya GABA, gamma aminobutyric acid.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan. Mohon maaf. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memaparkan materinya. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.